you kepada Bapak berdua, Prof. Heru dan Dr. Hairul. Apabila mengenal dan ada hubungan keluarga dengan nama-nama yang saya sebutkan, silakan disampaikan langsung saja Pak ya, baik hubungan keluarga maupun hubungan bekerja, baik dengan prinsipal maupun dengan kuasanya. Kami sebutkan untuk para penggugat: Rahma Fitriati, Imelda Retna Weningsi, Sri Sulistiati, Rahmaniwati, Candi Robing, R. Basuki, Agus Budi Prasetyo, Sofianeli, Nirati Gutawa Sumapraja, Novianti, Muhammad Syukri Sade. Ada yang Bapak kenal? Kenal semua? Enggak semua. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Kemudian Bapak Heru, Prof, ada yang kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Pekerjaan? Pekerjaan? Tidak juga. Ya. Kemudian dengan kuasanya Bapak Gayus Luhun, Bapak Yu Herman, Bapak Robert Mandola, dan Ibu Nani Widihati. Ada hubungan keluarga maupun pekerjaan? Tidak ada. Baik, kemudian dengan tergugat Presiden Republik Indonesia, ada hubungan keluarga, pekerjaan? Tidak ada. Kemudian dengan kuasanya Ibu Yesi Maria Nindurno, Ibu Nisa Juliana, Bapak Bonifasius Raya, Bapak Teguh Wardoyo, Ibu Evi Silvia, dan Ibu Nur Farida. Ada hubungan keluarga maupun pekerjaan? Tidak ada. Kemudian dengan tergugat dua intervensi, Ibu Arianti Anaya, Bapak Robert Johan Patiselano, Bapak Muhammad Sahril, Bapak Ibu Agustin Kusumayati, Bapak Supriyanto, Bapak Imam Ghazali, Bapak Abdurrahman, Ibu Megawati, dan Bapak Muhammad Agus Samsudin. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan kerja? Dengan kuasanya Bapak Ahmad, Bapak Lutfi Marfumat, Bapak Abdal Mahata, Bapak Sihar Dr. Saga, Bapak Rian Ahmad, Bapak Denis Kurniawan, dan Bapak Afif Farhan. Ada hubungan keluarga? Tidak. Pekerjaan? Tidak. Baik. Kami sampaikan juga terkait daftar riwayat hidup yang pertama dari Dr. Hairul Fahmi. Pekerjaan saat ini adalah sebagai dosen tetap Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pengalaman jabatan, ini riwayat hidup beliau ini cukup banyak. Kepada para pihak kami tanyakan apakah kami akan membacakan pokok-pokoknya atau Bapak Ibu mau lihat langsung di sini. Pokoknya aja, Bapak. Enggak, intervensi? Mau lihat atau mau langsung sampai? Ya? Mau lihat. Mau lihat, ya silakan. Kalau itu lihat aja semuanya. Berikut surat tugas. Hairul. Yang ini punya Pak Hairul.
Baik, kami akan tanyakan dulu lebih lengkap terkait dengan calon ahli Bapak Khairul. Nama lengkap Pak? Tempat tanggal lahir? 30 Maret 1981. Jenis kelamin? Alamat? Jalan adalah sedang Sergai 4 nomor 15 Parang. RT RW apa Pak? RT 01 RW 03. Kelurahan? Alas. Kecamatan? Padang Timur, Kota Padang. Agama? Islam. Pekerjaan? Dosen. Warga negara? Indonesia. Baik, kemudian dengan Bapak Heru, nama lengkap Pak? Heru Susetio. Tempat tanggal lahir? Lalu 13 Januari 2007. Jenis kelamin? Alamat? Jalan untuk Pemegang Indonesia RT 10 Kelurahan? Lalu Indonesia Kelakasan Agama? Pekerjaan? Guru Besar Kota Sulu Warga negaraan? Indonesia. Indonesia. Baik, tadi pihak penggugat, pihak dan intervensi sudah melihat CV dari calon ahli berdua. Saudara Bapak Hairul akan menerangkan tentang apa ini? Ini juga kami menghadirkan ahli Pak Dr. kami untuk menerangkan tentang Kepres yang menjadi obsesi kita. Terus kemudian kalau Prof. Heru, Dr. kami menghadirkan beliau untuk memberikan karya tentang akibat dari diberlakukan Kepres. sama-sama terkait dengan Kepres dilihat dari hukum administrasi negara. Bagaimana dengan tergugat, keberatan atau tidak? Tidak keberatan. Dengan tergugat dua intervensi? Ya, tidak keberatan. Prof. Heru dan Dr. Hairul bersedia untuk mengucapkan sumpah? Ya. Makasih. Petugas sidang. Silakan berdiri. Ikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya untuk menjadi ahli untuk menjadi ahli dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan pendapat pendapat mengenai mengenai soal-soal soal-soal yang dikemukakan yang dikemukakan berdasarkan berdasarkan pengetahuan pengetahuan dan pengalaman saya dan pengalaman saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Silakan duduk. Buat para penggugat dari calon ahli berdua ini, mana yang akan diajukan sebagai ahli terlebih dahulu? Yang mulia kami ingin mendahulukan Pak Khairul. Baik, dengan demikian, Prof, mohon maaf bersedia untuk menjadi terlebih dahulu. Prof, mohon maaf di luar ruangan. Ya. Baik, kepada para penggugat kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih yang mulia. Saudara Bapak Dr. Heru kami izin kami dalam sidang ini sebagai ahli. Saudara ahli, kami mohon dijelaskan dalam sidang ini tentang apabila dalam suatu pengangkatan jabatan ditentukan masa jabatan itu priorisasi, kemudian keputusan itu dilakukan, maka mohon penjelasan dari ahli bagaimana kepastian hukum dari suatu jabatan
yang sudah ditentukan priorisasinya, apakah dapat diberhentikan sebelum waktunya atau memang harus diselesaikan selama proses jabatan? Tidak. Baik, terima kasih. Izin yang mulia untuk pertanyaan dari kuasa hukum bahwa dalam ketentuan hukum administrasi kita, hukum tata negara kita, bahwa ada beberapa kategori jabatan, ada jabatan yang periode masa jabatan yang ditentukan secara fix, ada periode jabatan itu yang tidak ditentukan secara fix. Nah, termasuk yang ditentukan secara fix itu adalah jabatan-jabatan yang dipilih dalam pemilu atau jabatan-jabatan yang ada di lembaga negara yang ditentukan oleh undang-undang untuk dijabat selama periode tertentu. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan tergantung pada ketentuan undangnya. Nah, perbedaannya antara yang jabatan yang berjangka waktu tertentu yang fix dengan yang tidak itu adalah pada aspek kepastian masa jabatan. Jabatan yang oleh undang-undang ditentukan fix 5 tahun, maka siapapun orang yang menjabat pada jabatan itu akan menempuh atau melaksanakan jabatan itu selama masa jabatan yang ditentukan. Dan apakah dalam periode itu memungkinkan dia diberhentikan? Secara aturan itu memungkinkan saja sepanjang alasan-alasan yang diatur oleh peraturan undangan itu ditemukan untuk menjadi alasan memberhentikan dia dalam periode masa jabatannya itu. Lain hal dengan jabatan yang tidak ditentukan secara fix waktunya, itu bisa saja akan diangkat pada saat ini dan mungkin besok atau lusa dihentikan atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya, tergantung kategori jabatan yang diatur dalam peraturan undangan kita. Baik, beralih. Kalau tadi disampaikan harus habis masa jabatan atau dapat diberhentikan atas alasan-alasan tertentu. Ya. Kami masuk pada pertanyaan mohon penjelasan dari ahli. Apabila suatu alasan terpenuhi, kalau mendengar penjelasan tadi maka dapat berhentikan sebelum waktunya. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana dari sisi hukumnya sehingga pasal hukumnya untuk menemukan adanya alasan-alasan itu, apa proses yang harus ditempuh atau yang harus dilakukan oleh pembuat keputusan supaya dapat pastikan benar bahwa alasan ini memang terpenuhi sehingga dia bisa berhentikan sebelum jabatan. Tidak. Ya. Jika terdapat alasannya, salah satu biasanya alasan itu banyak yang ditulis dalam peraturan itu apa aja alasannya, dan apabila alasan itu memang diduga telah terpenuhi untuk memberhentikan, maka sudah dicek dulu apa alasan mana yang kemudian menjadi alasan untuk memberhentikan, lalu baru dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberhentikan atau tidak. Baik, Sebentar. Bapak yang mengambil gambar dari mana? Oh, boleh ya? Ya, jangan berdiri kalau mau mengambil gambar ya. Silakan. jadi Ya, silakan. baik. Sekali apabila terhadap alasan tadi terpenuhi baru bisa diberikan penjelasan. Pertanyaannya adalah apakah kalau dilakukan upaya untuk mengetahui adanya alasan yang terpenuhi, pihak yang diperiksa, pihak yang menjadi target untuk diberhentikan sebelum masa jabatan itu, apakah kepada yang bersangkutan diberitahukan kalau dia sedang diperiksa, atau kepada yang bersangkutan diberitahukan bahwa saudara sedang dievaluasi untuk mengetahui dia punya kesalahan atau tidak, sehingga bisa diberhentikan sebelum jabatan. Ya. Kalau alasan pemberhentian itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran, ya dia harus diperiksa. Tapi ada juga alasan-alasan pemberhentian yang tidak membutuhkan pemeriksaan, contohnya masuk masa pensiun atau dia meninggal dunia, itu kan tidak perlu diperiksa. Tapi kalau alasan-alasan pemberhentian itu karena alasan dia diduga melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jabatannya, atau mungkin dia melakukan melaksanakan jabatan di luar ketentuan undang atau kewenangan dia, maka itu membutuhkan pemeriksaan, dan yang bersangkutan tentu harus ditanya atau diverifikasi dulu terkait dengan dugaan yang dituduhkan kepada dia. Jadi yang bersangkutan harus diperiksa, diverifikasi, tapi yang bersangkutan harus dipanggil dulu Nah, untuk diperiksa. ya. Saudara ini dalam Perpres nomor 90 tahun 2017 pasal 26, yaitu tentang Konsep Tenaga Kesehatan Indonesia, di situ disebutkan alasan-alasan terdapat diberhentikan, seperti yang tadi disebutkan meninggal dunia,
kemudian berakhir masa jabatan, atau tidak mampu, tidak cakap lagi melakukan tugas, melanggar sumpah atau janji, melakukan perbuatan tercela, dan seterusnya ada beberapa. Sekiranya ini tidak dipenuhi, alasan ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan yang ditarget untuk diberhentikan, apakah secara hukum sebelum masa jabatannya berakhir dan ini tidak terpenuhi, apakah yang bersangkutan bisa diberhentikan? Secara hukum tidak boleh diberhentikan dan tidak bisa diberhentikan karena setiap keputusan mengangkat seseorang harus memenuhi prosedur dan ketentuannya, memberhentikan seseorang dari jabatannya juga harus memenuhi syarat, ketentuan dan juga prosedur. Sekarang kami masuk kepada kondisi kenegaraan mengikuti peraturan ini. Kalau suatu lembaga ditunjuk pejabat untuk menjalankannya, kemudian dalam perkembangan pemerintahan kemudian lembaga dibentuk lembaga baru. Dalam konteks ini peraturan ini adalah ada lembaga Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia. Kemudian dibentuk lagi lembaga baru dengan nama Konsul Kesehatan Indonesia. Ada lembaga baru. Apakah dengan bentuk lembaga baru ini itu secara hukum atau demi hukum orang yang menduduki lembaga yang lama ini berpindah kepada lembaga baru atau berhenti atau bagaimana dari sisi ini? Baik, saya menjawab dalam memisahkan dua hal. Pertama itu status kelembagaan. Yang kedua itu adalah pejabat yang menduduki jabatan pada lembaga itu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau terjadi perubahan kebijakan hukum dalam konteks kelembagaan, itu mungkin saja terjadi. Mungkin satu lembaga hari ini diatur, kemudian besoknya lagi diganti dengan lembaga baru. Lalu yang harus dilakukan adalah mesti ada aturan peralihan yang memastikan bagaimana peralihan perubahan itu seperti apa. Jadi dalam undang yang mengubah atau perundangan yang mengubah status kepada lembaga itu mesti menyatakan secara clear bagaimana status dari lembaga yang ada itu. Maka proses peralihannya itu akan mengikuti apa yang ada di ketentuan peralihan di undang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan orang menjabat. Apabila orang menjabat di lembaga itu adalah jabatan yang ditentukan secara fix, maka itu juga harus diatur peralihan seperti apa. Kenapa? Karena apabila ada perubahan kelembagaan, tidak otomatis lalu kemudian pejabatnya itu juga ikut. Nanti apabila ada perubahan kelembagaan, maka otomatis juga ada satu lembaga dihapus atau diganti. Lalu apakah pejabat otomatis tidak mengikuti status keberadaan lembaga itu? Dalam ilmu yang saya pahami tidak demikian. Saya mengikuti pendapatnya Profesor Uteman yang diikuti oleh Profesor Harun Al-Rashid ya, bahwa negara itu jabatan-jabatan. Jadi jabatan-jabatan itulah wajah negara. Jadi apabila ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan institusi negara, pejabat yang ada di institusi itu, maka hukum harus memiliki kepastian untuk dua hal itu. Satu, status perubahan lembaganya. Yang kedua, juga status terhadap pejabat yang sedang mengemban jabatan pada lembaga yang sedang diubah atau diganti. Baik, kalau demikian sekali bisa nggak dikatakan dari sisi hukum apabila ada pembentukan suatu kelembagaan kemudian tidak diikuti dengan jadi istilahnya status pejabat penjalankan lembaga itu, bisa nggak dikatakan bahwa pembentukan lembaga itu, keputusan tentang lembaga itu tidak memenuhi tata cara peraturan perundangan atau tidak memenuhi keputusan tentang pengangkatan mereka sebelumnya karena mereka tidak ditentukan statusnya. Iya, saya ingin jawab dalam perspektif pengembangan kita ya, bahwa setiap perubahan kebijakan yang di dalamnya itu ada peralihan. Peralihan itu tujuannya adalah satu untuk mengantisipasi persoalan hukum, kedua adalah memberikan kepastian hukum, ketiga itu adalah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak atau subjek hukum yang terdampak oleh apa yang diatur dalam undang itu. Dan ketiga adalah yang keempat adalah mengatur hal-hal yang sementara atau peralihan dari keadaan dari satu norma lama ke norma baru yang diubah. Maka kalau itu tidak diatur, yang diatur misalkan hanya soal kelembagaan dan soal jabatan tidak diatur, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kemudian melakukan atau mengambil keputusan tertentu terhadap orang yang sedang menjabat itu kalau dia tidak punya dasar hukum di proses peralihan itu.
Baik, kami tertarik lagi untuk membahas tentang pandangan ahli. Bagaimana pandangan ahli dikaitkan dengan kepastian hukum ya, atau dengan asal usul pemerintahan baik. Kalau peraturan itu, kalau keputusan itu ternyata tidak mengatur, tidak memuat tentang perlindungan terhadap subjek yang lain. Kalau dia tidak kalau keputusan itu tidak mengacu kepada azas kepastian hukum. Yang kita tahu azas kepastian hukum itu kan salah satu azas umum pemerintahan baik, yang itu ditegaskan juga dalam Undang-Undang Asasi Pemerintahan kita nomor 30 tahun 2014. Maka ketika tidak mengacu, maka dia cacat secara hukum keputusan itu. Jadi kalau hanya mengatur lembaga tapi tidak mengatur pejabatnya dan tidak juga mengatur tentang penegak hukum, berarti betul bisa dikatakan cacat. Baik, saudara, kalau demikian halnya, kami masuk pada pertanyaan tentang kaitannya dengan keputusan yang tidak mengandung aturan peralihan yang tadi. Bagaimana kalau keputusan itu tentang pengangkatan seseorang, kemudian setelah berjalan sebelum waktunya keluar lagi keputusan yang mengakhiri pekerjaan pengangkatan orang tadi. Setidaknya kalau setelah diangkat kemudian sebelum priorisasi berakhir seperti yang disampaikan tadi itu diberhentikan, tapi keputusan itu tidak memuat tentang keputusan pengangkatan. Jadi keputusan tentang pengakhiran priorisasi tapi tidak memuat keputusan dulu pernah mengangkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga aturan peralihan. Yang ketiga, tidak ada juga pencabutan dari keputusan pengangkatan itu. Mohon pendapat ahli di sini bagaimana pandangan ahli tentang kepastian hukum, tentang azas pemerintahan baik terhadap keputusan yang ini. Baik, saya menjawab dua rangkaian. Pertama, kelembagaan. Kalau dilihat dulu di undang-undang yang mengatur perubahan kelembagaan itu, ada nggak aturan peralihan kelembagaan? Kalau aturan peralihan kelembagaan ada, maka keputusan terkait dengan pergantian status lembaga, nama lembaga, nomenklatur dan segala macam itu menjadi sah, karena dia punya dasar hukum. Yang kedua, aspek berkaitan dengan jabatan. Apakah jabatan-jabatan yang diatur atau itu juga berdampak pada pejabatnya itu ya? Itu diatur dalam peralihannya. Kalau tidak, maka keputusan yang terkait dengan pemberhentian atau pengangkatan itu menjadi tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar untuk kemudian memberhentikan orang yang sudah diangkat sebelumnya dengan SK yang berdasarkan kepada peraturan undangan yang berlaku sebelumnya. Baik, saudara, kami mohon penegasan siapa itu. Kalau keputusan itu tidak memuat keputusan tentang pengangkatannya, kalau tidak memuat keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan, dapat dikatakan cacat. Iya, karena kepastiannya itu yang supaya menjadi tidak pasti. Kemudian, mohon juga dijelaskan kalau tidak dimuat tentang pencabutan. Kalau sekarang, kalau yang awal tadi itu tidak dimuat tentang pengangkatannya di SK pencabutan, tapi tidak disinggung SK pengangkatan. Sekarang di SK-nya pengakhiran juga tidak disebutkan SK yang mau dicabut atau dia bagaimana Mbak? Kalau dalam ilmu perundang-undangan juga undang-undang pembentukan perundangan ya, kerangka berpikir menyusun peraturan perundangan juga adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menyusun sebuah keputusan. Apabila ada keputusan baru yang hendak dikeluarkan, jadi terkait dengan keputusan yang ada sebelumnya, maka keputusan itu mesti memastikan keputusan juga dicabut. Supaya apa? Supaya tidak ada dua keputusan berlaku pada waktu yang sama. Keputusan yang bertentangan itu berlaku pada saat yang sama. Gunanya adalah itu. Maka harus ditegaskan pencabutan terhadap keputusan yang dianggap sudah dicabut. Baik, mungkin Ali, kami minta satu pada hari lagi. Sekiranya keputusan yang sudah keluar oleh pejabat tata usaha negara tidak pernah dinyatakan dicabut, apakah keputusan itu masih berlaku? Kalau tidak pernah dicabut, tentu dia akan dianggap berlaku. Baik, sebentar dulu. Baik, kalau tidak pernah dicabut, tapi kemudian ada keputusan baru, ya, ada keputusan baru yang memberhentikan, tapi tidak disebutkan di dalam keputusan baru ini, Pak, saudara ahli.
ada sebuah keputusan baru ini telah mengangkat jabatan-jabatan tertentu tanpa memberhentikan jabatan-jabatan lama tersebut. Apakah bagaimana menurut pendapat ahli itu? Kalau keadaannya seperti itu kan berlaku dua, yang mulia, sehingga memang harus ada kepastian di situ. Kepastian dalam konteks memastikan keputusan baru itu membatalkan keputusan sebelumnya. Karena di situ prinsip pastiannya. Berarti kalau tidak ada, dua-duanya masih berlaku. Ya. Kuasa para penggugat yang lainnya, Bapak, Ibu, cukup. Kita ke tergugat dulu. Silakan kuasa tergugat. Terima kasih yang mulia, saudara ahli. Selamat siang. Saya ingin mengajukan pertanyaan, mungkin sifatnya ingin dasar terlebih dahulu. Menurut saudara ahli, sesuai dengan keahlian saudara, apakah keliru ketika pengambilan suatu keputusan oleh pejabat pemerintahan itu dilakukan berdasarkan norma hukum positif atau ketentuan hukum yang berlaku? Setiap keputusan mesti didasarkan kepada peraturan berlaku, karena itu adalah prinsip negara hukum. Jadi supremasi hukum itu ditunjukkan dengan setiap keputusan pejabat atau badan hukum itu mesti didasarkan atas suatu hubungan berlaku. Baik. Kemudian dalam sistem ketatanegaraan agar pemerintahan ini berjalan dengan baik, apakah pemerintah berwenang menilai suatu kondisi dalam urusan pemerintahan begitu sehingga menganggap perlu untuk menerbitkan suatu kebijakan atau mengubah kebijakan yang sebelumnya? Pemerintah sesuai dengan level kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang itu bisa melakukan yang mengambil sepanjang memang sesuai dengan peraturan perundang mengatur aspek yang diputuskan itu atau sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat itu. Artinya kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak ada yang keliru di situ. Kemudian terkait dengan perspektif perundang-undangan tadi yang disampaikan oleh saudara ahli, apakah suatu ketentuan undang-undang yang dimana di dalamnya terdapat aturan peralihan yang menyangkut tentang suatu kelembagaan, jadi kemudian kelembagaan tersebut akan diubah, kelembagaan yang lama dinyatakan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan atau wewenang sampai dengan terbentuknya lembagaan baru. Apakah ini termasuk dalam ketentuan peralihan yang harus dibuat dalam suatu undang-undang yang baru? Ya, jadi apabila ada kebijakan hukum yang akan dituangkan dalam undang-undang itu berbentuk ya mengubah kondisi yang ada, menggeser dan segala macamnya, termasuk soal kelembagaan, mengubah nomenklatur, mengubah fungsi di lembaga itu dari satu undang-undang yang baru, maka peralihan harus mengatur begitu. Perubahan lembaga sampai mesti membuat begitu. Nah, apakah bunyi ketentuan peralihan yang seperti itu bisa dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menerbitkan suatu keputusan untuk menindaklanjuti aturan peralihan sebagaimana yang tadi saya? Ya memang itu dijadikan dasar oleh pemerintah untuk misalkan KTKI ya digeser namanya di KKI. Ya dalam membentuk lembaga baru yang disebut dengan KKI itu, ya dia harus merujuk kepada aturan peralihan itu. Justru kalau tidak dimuat dalam aturan peralihan, maka pemerintah tidak punya dasar hukum untuk kemudian mengubah itu. Baik, terima kasih Ali. Terima kasih. Kuasa tergugat lainnya, cukup dulu. Ya silakan tergugat berpensi. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya. Bolehkah pengadilan itu membatalkan suatu keputusan yang ketika keputusan itu dikabulkan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Bisa dibangun. Bolehkah pengadilan itu mengabulkan suatu tuntutan terhadap suatu keputusan dan ketika tuntutan itu dikabulkan akan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Pengadilan tentu bisa saja membatalkan keputusan karena fungsi pengadilan itu kan memang menginterpretasikan norma lalu kemudian menerapkan dia kepada kasus konkret lalu mengambil keputusan terhadap itu. Apa yang dirujuk kalau PT-nya dia pasti akan merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku karena dasarnya itu.
Dan apakah kemudian mungkin ada keputusan itu bertentangan dengan peraturan yang dengan ketentuan berlaku? Tentu tidak, karena dasar mengadilinya itu adalah di undang itu. Lain hal kalau dalam konteks menilai azas, menilai penerapan asas umum untuk yang baik. Kalau asas umum dan baik itu kan pada umumnya diterapkan untuk hal-hal yang itu tidak selama mungkin dimuat dalam peraturan perundangan. Oleh karena itu pada ranah ini ruang interpretasi oleh hakim dalam konteks menerapkan norma yang ada itu yang tidak cukup jelas atau cukup kabur itu dalam proses konflik itu seperti yang memang harus dilakukan. Karena itulah kerja pengadilan. Kemudian saya ingin klarifikasi juga kepada ahli terkait dengan ketentuan peralihan tadi. Di dalam pasal 450 Undang-Undang Kesehatan itu kan jelas bahwa adanya suatu perubahan nomenklatur, adanya reformulasi terkait dengan kelembagaan dan semua adanya suatu lembaga tertentu berubah menjadi lembaga yang tertentu lagi. Nah, apakah ketika negara dan hal ini pemerintah menjalankan suatu kewenangan itu berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, apakah hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan dasar pemerintah atau seperti apa? Dalam konteks pemerintah, dalam hal presiden menerbitkan keputusan dalam konteks mengubah kelembagaan dari KTKI atau menggabung Konsil Kedokteran dan Kesultanan Kesehatan itu menjadi KKI itu sesuai dengan undang-undang. Karena memang undang-undang di peradilan itu ngatur kayak gitu, lembaga itu geser. Cuma yang kurang di undang itu adalah mengatur peradilan tentang orang jabatnya kayak gimana nasibnya. Undang ada itu. Problemnya di situ. Tapi boleh nggak badan atau pejabat itu menolak untuk menghendaki apa yang diperintahkan oleh satu undang-undang atau peraturan yang berlaku? Pejabat turun dia bisa mengambil setiap keputusan tindakan, melakukan tindakan atau mengambil keputusan sepanjang sesuai dengan kewenangannya. Yang nggak boleh dilakukan adalah dia menyalahgunakan wewenang, melampaui wewenang atau menyalahgunakan wewenang. Sepanjang dia tidak lakukan itu maka sah seorang badan atau pejabat turun melakukan atau mengambil keputusan. Tadi juga disinggung terkait dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Itu kan menjadi suatu dasar pemerintah menjalankan kewenangannya. Lalu tadi juga disinggung terkait dengan Perpres 90 tahun 2017. Dan Perpres itu kan sudah dicabut dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Yang mana Perpres itu menghendaki terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian itu diatur lebih lanjut dalam Permenkes. Nah, boleh nggak pemerintah itu berdasar mengambil suatu kewenangan kepada suatu Perpres 60 tahun 2017 yang notabene telah dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi? Baik, Perpres 90 itu adalah peraturan delegasi dari undang-undang kesehatan sebelumnya. Dan berdasarkan Perpres itu kemudian dibentuk Konsil. Konsil dan di dalam Perpres itu juga diatur tentang masa jabatan dari ketua, anggota, wakil ketua dari Konsil itu. Maka siapapun pejabat yang diangkat berdasarkan Perpres itu, maka ketika terjadi perubahan kebijakan terhadap yang bersangkutan, perubahan kebijakan terkait dengan Konsil atau kelembagaan itu dan kebijakan itu berdampak kepada orang yang diangkat berdasarkan ketentuan itu, maka harus diberi kepastian bagi mereka. Dan itu bisa ada dalam peraturan peralihan. Dan kita tidak baca itu di undang-undang kesehatan yang baru, PP juga tidak mengatur itu, peraturan Menteri Kesehatan juga tidak mengatur itu. Jadi yang kosong di situ adalah tidak ada dasar hukum untuk mengatur peralihan dari pejabat yang di Perpres sebelumnya ditentukan bahwa masa jabatan mereka 5 tahun. Dan memang diatur di Perpres ya. Kalau misalnya dalam Permenkes itu sudah diatur terkait dengan peralihan tadi, yang mana ketika anggota PNS yang merupakan sebelumnya anggota Konsil KTKI, ia dapat diberhentikan sementara selama menjadi anggota Konsil dan tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Dan kemudian di pasal selanjutnya itu dijelaskan juga, ketika pegawai negeri sipil itu telah berakhir masa berlakunya masa jabatannya sebagai pimpinan, masing-masing anggota itu berhak mendapatkan hak kepegawaiannya yang terkait dengan masa kerja pegawai sipil negara. Bukankah hal itu telah ditentukan secara jelas bahwa ada ketentuan peralihan
antara masa anggota yang sebelumnya telah menjabat dan sesudah menjabat ketika diberhentikan dengan aktif sengketa. Sejauh yang saya baca, Sebelum ahli menjawab, mohon maaf, ke depan aja ini posisinya kasihan miring dulu dari tadi. saya ingin melihat Ke depan aja berikan keterangan kepada kami lagi. Oh, izin sejauh ya. Sejauh yang ahli baca dalam PP 28 yang mencabut Perpres 90 itu, di dalamnya itu tidak hanya diatur peralihan kelembagaan, tidak diatur tentang peralihan pejabat yang kemudian diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya. Mestinya orang yang diangkat sesuai dengan peraturan sebelumnya itu tidak kemudian hilang haknya atau kemudian hilang haknya dalam konteks jabatan itu karena ada aturan baru, nggak boleh. Tapi boleh ada kebijakan yang kemudian mengubah seperti itu, bisa saja sepanjang itu memang atur peralihan yang mana supaya ada kepastian untuk nasib orang. Itu kalau di Permenkes saya tidak melihat secara spesifik itu diatur ya tentang bagaimana nasib dari apa namanya pejabat yang diangkat di KPK itu setelah dia lembaga itu dikonversi menjadi KKI. Kemudian satu lagi terkait dengan pihak-pihak yang telah beretikat baik, dia mengikuti seleksi, mendaftar dan juga tampil atau tidak. Dan ini kan merupakan orang-orang yang perlu mendapatkan jaminan juga ke partai hukum yang adil mengenai hak-haknya. Bukankah ketika ada suatu perubahan kelembagaan itu juga melibatkan para peserta secara umum, itu juga dapat ikut secara umum aja jangan langsung mengacu ke kemudian yang saya tanyakan itu terkait dengan bagaimana ketika orang yang memiliki suatu kepentingan, dia telah mendaftar mengikuti suatu proses seleksi yang semestinya mendapatkan jaminan hukum mengenai hak ini. Namun ketika proses sengketa ini dibatalkan, bagaimana nasib mereka itu semua? Ini kan dua hal ya. Satu, nasib orang yang sudah diangkat sebelumnya, yang kedua nasib orang yang diangkat setelahnya. Dan memang betul memang meriksa itu. Ada konsekuensi hukum. Mana yang lebih dulu tentu yang lebih ditekankan adalah bagaimana proses kebijakan hukum yang diambil itu. Apakah kebijakan keputusan yang diambil punya dasar hukum atau tidak? Atau apakah kebijakan itu melanggar asas umum berbagai atau tidak? Kalau seandainya dinilai bahwa keputusan itu melanggar atau asas umum berbagai, maka otomatis keputusan itu akan berlaku. Siapa yang dirugikan itu pihak yang kemudian secara hukum dianggap lemah di situ. Bukan itu konteksnya bukan konteks hak dari pejabat yang seleksi dan semacam, tapi lebih kepada bagaimana negara memberikan kepastian terhadap nasib orang yang oleh peraturan sebelumnya diseleksi mengisi jabatan lalu kemudian harus berakhir masa jabatan, berhenti karena masa jabatan hanya karena memang terjadi proses perubahan kebijakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap status mereka. Baik, kuasa gugat, ada lagi mau ditanyakan? Izin ya, ada tawaran ya. Terima kasih ya. Sekali. Tadi kami mendengar dari pertanyaan saudara terduga tadi, kalau ada kondisi kenegaraan tertentu, boleh mengambil kebijakan. Dalam konteks KPKI dan KKI, sekiranya itu dianggap sebagai kondisi kenegaraan terus berubah menjadi KKI, itu pemerintah memperhatikan apakah prosedurnya sudah benar atau belum untuk mengeluarkan membentuk lembaga yang baru. Yang menjadi persoalan yang kami mintakan kejelasan kepada ahli adalah sekiranya prosedur itu terpenuhi untuk pembentukan suatu kelembagaan untuk memenuhi kondisi negara yang baru, apakah prosedur atau substansi tentang orang-orang menjalankan kelembagaan lama itu tidak perlu diperhatikan? Apakah hanya prosedur pembentukan dan saya yang perlu diperhatikan, sementara prosedur tentang pemberhentian orang yang sebelumnya tidak diperhatikan? Seperti yang sudah tadi sampaikan, bagaimana harus menyikapi ini dari sisi keputusan tata usaha negara yang tadi ada disebutkan, satu tentang kelembagaan, satu tentang orang menjalankan kelembagaan. Karena kalau kami lihat dari pertanyaan tadi itu,
karena melihat situasi tentang perubahan kelembagaan tidak menunjuk pada orang jalan ke kelembagaan. Bagaimana dari sisi kepastian hukum dan azas hukum yang baik? Baik, di sini ada. Kedua-duanya mesti diberikan kepastian hukum. Jadi bolehkah negara itu melakukan perubahan kebijakan terkait dengan boleh saja, apa-apa. Yang penting adalah ketika ada peralihan itu mesti diberi kepastian terhadap kelembagaannya, kemudian juga terhadap pejabatnya. Sebagai contoh, kita pernah kementerian kita dilikuidasi misalkan, lalu kementeriannya habis, nggak ada lagi setelah itu. Apakah orang-orang pejabat itu kemudian begitu sudah hilang, ya nggak juga diselamatkan? Itu yang diatur dalam peralihan. Kita juga pernah contoh misalkan undang pemilihan kepala daerah kita, masa jabatan kepala daerah sesuai undang-undang itu 5 tahun. Tapi demi untuk kepentingan pilkada serentak tahun 2024, masa jabatannya mesti dikurangi jadi 4 tahun. Dan itu diatur dalam undang. Jadi itu namanya memberikan kepastian terhadap satu struktur kelembagaan dan juga memberikan kepastian terhadap orang yang menjabat kelembagaan itu. Saya ulangi lagi, saya mengutip pendapat Lokeman yang dikutip oleh Profesor Harun Al-Rashid dalam buku beliau berjudul Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden. Di situ beliau tegaskan bahwa negara itulah jabatan-jabatan. Maka wajah negara yang kita lihat yang berinteraksi dengan masyarakat, yang berinteraksi dengan siapapun adalah pejabat. Oleh karena itu, lembaga dan orang itu dua hal berbeda. Walaupun dia akan menyatu nanti, orang yang memegang jabatan, dia akan bertindak atas nama jabatannya. Oleh karena itu, orang yang menjabat juga harus diberi kepastian kalau ada perubahan kebijakan. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa kalau suatu keputusan berbentuk merujuk kepada peraturan yang berlaku, secara prosedur tidak sah. Bagaimana dengan substansi? Kalau tadi prosedurnya, secara prosedur merujuk kepada peraturan yang berlaku tidak sah. Tapi bagaimana kalau substansinya seperti Ali sampaikan tadi, orangnya tidak diperhatikan, hanya perubahan kelembagaannya sebuah negara saya diperhatikan. Apakah keputusan itu bisa dianggap juga sebagai keputusan yang sah? Dua hal ya. Pertama harus dibuat di peralihan. Ya. Artinya kenapa harus dibuat dalam peralihan perubahan perundangan? Karena peralihan inilah yang akan menjadi dasar keputusan. Jadi basicing itu dikeluarkan atas dasar perubahan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangan. Kalau seandainya peraturan perundangan ini tidak memuat ketentuan tentang peralihan itu, namun keluar ketetapan atau penetapan terkait dengan pemberhentian orang, maka itu bisa dinilai bahwa sebuah keputusan yang tidak punya dasar hukum. Tidak punya dasar hukum. Maka dalam konteks ini akan bisa terkategori itu sebagai keputusan yang sewenang-wenang. Baik, kali bisa nggak? Boleh nggak ditegaskan? Kalau ada kebijakan keputusan menyikapi perubahan kelembagaan negara, harus juga memperhatikan orang menjalankan kelembagaan negara. Ya. Mas, cukup ini. Masih ada teman-teman. Saya ingin melanjutkan pertanyaan. Dalam hal ada kondisi kebutuhan, kemudian peraturan perundang-undangan itu sudah diterbitkan seperti itu, bisa nggak? Ada mungkin kalau misalnya ada kekurangan di dalamnya, kemudian ketentuan yang lebih rinci itu diatur di peraturan di bawah, itu masih mungkin kan tidak? Sepanjang delegasi ini berdasarkan teori delegasi ya. Betul. Bahwa setiap peraturan delegasi itu akan valid ya apabila dia diperintahkan oleh undang-undang. Dan PP terkait dengan kesehatan ini kan juga PP tentang konsil dan kolegium dan seterusnya itu adalah delegasi dari undang kesehatan. Bisa. Namun yang pasti kalau ada delegasi dari undang-undang pada PP terkait dengan kelembagaan itu, maka PP itu harus mengatur peralihannya seperti apa. Nah, jika peraturan di dalam PP atau permen begitu yang lebih teknis mengatur terkait dengan mekanismenya, kemudian mengatur terkait dengan tata cara pengangkatan, kemudian pemberhentiannya yang lama dan tata cara pengangkatan dan juga tata cara pemberhentian gitu ya, kemudian juga mekanisme seleksinya. Nah, apakah ini bisa dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melaksanakannya? Ada dua hal ya. Pertama itu pengangkatan pemberhentian pejabat yang sudah ada. Maka itu akan mengacu kepada ketentuan yang existing.
Kedua, pengangkatan pemberhentian, mekanisme pengangkatan pejabat baru itu baru berbeda. Apa yang penting? Yang diatur pemerintah untuk mengisi yang baru tentu adalah aturan baru. Namun ketika akan mengisi yang baru, juga harus memperhatikan ini masa transisi, ya masa transisi. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan hak dari orang diangkat berdasarkan itu sebelumnya, mestinya cukup beraturan dia diangkat. Kalau akan berakhir, harus diberi kepastian di masa terakhir seperti apa. Misalkan jabatan itu hari ini diputuskan 5 tahun, ada perubahan kebijakan pemerintah, dijadikan 3 tahun 4 tahun. Tidak apa-apa, bisa saja, tapi harus ada kepastian dalam konteks status jabatannya dan juga orang yang menjabatnya. Artinya ketika peraturan perundang-undangan tersebut untuk menilai bagaimana status peraturan perundang-undangan itu memuat suatu ketentuan yang cukup memadai untuk dilaksanakan, itu seperti apa? Jadi artinya gini, ketika peraturan perundang-undangan dikatakan ada di bagian-bagian tertentu yang kurang seperti itu, solusinya seperti apa ketika itu sudah diterbitkan di tetap oleh pemerintah? Solusinya ada ranah kewenangan, ada kebijakan gitu ya. Tapi kebijakan tetap ada batasannya. Kita ada undang-undang yang diberikan dalam undang-undang kita bahwa tidak boleh melampaui wewenang, harus punya dasar kewenangan dan tidak boleh mencampur kewenangan. Salah satu bentuk tidak boleh bertindak semau-mau itu adalah setiap keputusan mesti berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau yang tadi itu, kalau hari ini peraturan perundangan mengatur tentang status kelembagaan, oke, maka keputusan berkaitan dengan perubahan kelembagaan ada dasar hukumnya. Yang kedua terkait dengan pejabatnya bagaimana? Kalau tidak diatur, maka kebijakan tidak boleh merugikan hak orang. Karena prinsip peralihan dalam undang-undang pembentukan perundangan kita itu 4 tujuannya. Pertama, mengisi keputusan hukum. Kedua, memberikan kepastian hukum. Ketiga, melindungi hak dari subjek hukum yang dirugikan oleh munculnya norma hukum baru. Itu penting kalau berada. Artinya pengaturan itu tidak harus ada di dalam undang-undang ya, bisa diturunkan ke peraturan-peraturan di bawahnya. Bisa diturunkan sebenarnya undang-undang mendelegasikannya. Dan itu banyak dalam catatan kita. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Apabila dalam satu ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu pejabat pemerintahan itu hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan suatu usulan dari lembaga pengusul gitu. Apakah pejabat yang menetapkan itu bisa dipersalahkan? Pejabat yang bertanggung jawab adalah pejabat yang menerbitkan keputusan. Apapun proses sebelum itu, karena yang bersangkutan lah yang mengeluarkan keputusan, maka yang mempunyai tentu dimintakan kepada dia. Karena dia pejabat yang memberikan keputusan. Baik, tapi kalau misalnya dalam ketentuannya sendiri, pejabat tersebut hanya mempunyai wewenang menerima usulan dan kemudian menetapkan, bagaimana? Ini akan tergantung posisinya seperti apa. Apakah pengusul itu adalah bawahnya atau lembaga yang setara dengan dia? Ya, kalaupun misalkan di level yang setara misalnya, ada pejabat-pejabat negara itu yang diangkat dengan keputusan presiden, tapi atas usul Mahkamah Konstitusi misalkan, atau Mahkamah Agung atau Mahkamah atau DPR misalkan, itu usulan dari lembaga. Kalau ada persoalan yang pengangkatan, tetap saja kalau dalam konteks adalah keputusan presidennya yang dipersoalkan. Namun tentu tanggung jawab secara materialnya adalah lembaga yang mengusul. Yang kedua, bisa saja mengusul itu adalah anak buahnya, bawahannya. Diatur memang seperti itu. Maka tetap tanggung jawab itu sesuai dengan tanggung jawab kita itu. Karena tanggung jawab akhir dari pejabat pemerintah seperti itu ya presiden. Kalau mengusulkan ke menteri ya presiden tanggung jawab. Tapi sepanjang itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku begitu ya, pejabat pemerintahan yang menetapkan tadi itu apakah memang bisa dipermasalahkan? Ada dua ya. Pertama prosedurnya oke, maka tidak ada masalah. Yang kedua harus memenuhi juga selama tidaknya bagaimana, apakah keputusan itu sah atau tidak. Yang diuji di situ adalah apakah keputusan diambil secara sesuai kewenangan atau tidak. Yang kedua, apakah ada di situ pencampuran kewenangan atau tidak. Yang ketiga, apakah kewenangan atau tidak. Kalau secara material terdapat unsur-unsur itu, maka keputusan saja persoalkan sekalipun prosedurnya enggak. Baik, terima kasih. Bukan boleh terjadi. Kayaknya terkait dengan SK tadi yang terkait dengan kelembagaan baru dan lama. Nah, ketika dalam satu SK itu diatur mengenai kelembagaan lama itu diberikan,
apakah secara otomatis SK itu kepengurusan yang menjadi batal ataukah memang prioritasnya masih berjalan keanggotaan yang lain? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah dua hal berbeda. Satu kelembagaan, satu adalah pejabat yang memegang jabatan pada kelembagaan. Apabila suatu lembaga itu berubah nomenklatur atau fungsinya dengan perubahan undang-undang, maka berubahlah lembaganya. Apakah otomatis menyebabkan pejabat yang memegang jabatan pada lembaga itu juga otomatis berakhir? Tidak berakhir, tidak otomatis. Karena yang tadi itu, karena aturan sebelumnya menentukan jabatan itu sebagai jabatan yang secara fix ditentukan jangka waktunya. Oleh karena itu, sekali lagi, peraturan perundangan yang mengubah kelembagaan itu juga harus memberi kepastian terhadap status. Jadi walaupun dalam keputusan tersebut itu telah menentukan bahwa orang-orang yang menjadi anggota yang lama itu telah berakhir, tapi tidak otomatis berakhir ya. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi itu akan jadi dua. Pertama, status peralihan kelembagaannya. Kedua, peralihan pejabatannya harus diatur dua-duanya. Ketika di SK itu dari atas pejabatnya masa periode ini sudah berakhir, apakah SK-nya itu yang lama itu masih berlaku prioritasnya atau tidak? Kalau keputusan dia tidak bisa mengatur periode. Periode itu diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur jabatan itu. Kalau SK nya yang ikut, karena SK itu kan bisikin melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadi yang dicek adalah PP-nya itu bagaimana tentang jabatan ini, periodenya, atau perpresnya itu bagaimana. Maka SK itu kan hanya ngikutin apa yang ada di peraturan perundangan mengatur tentang jabatan itu. Cukup? Baik, saudara ahli. Dalam membuat suatu keputusan harus memuat alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Nah, menurut pendapat ahli, ketiganya tersebut bersifat alternatif atau kumulatif? Semuanya itu satu keputusan ya. Ya, dalam satu keputusan, apakah harus termuat semuanya atau alternatif cukup satu saja atau dua? Kalau yang seharusnya idealnya dia semuanya. Namun dalam praktek berbagai ini kita tidak semuanya dimuat. Kalau tidak semuanya termuat, apakah itu memang juga diperbolehkan, artinya menjadi sah? Sejauh ini untuk konteks kelengkapannya itu apa tidak, itu tidak dianggap sebagai alasan untuk menilai keputusan cacat. Jadi boleh-boleh saja apabila salah satu yang dimuat saja. Kemudian tadi sudah disinggung juga terkait dengan asas kepastian hukum. Saudara, ini di hukum kan kita sering mendengar asas kepastian hukum, kemudian asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Nah, yang ternyata dalam pelaksanaannya untuk berjalan seimbang itu tidak mudah gitu dalam prakteknya. Nah, menurut saudara ahli, sebenarnya bagaimana ketiganya ini dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan? Apakah ada yang lebih harus didahulukan atau idealnya bagaimana? Di sini ya, kepastian hukum itu adalah sesuatu yang mesti dijaga dalam ketentuan perundang-undangan kita dalam konteks perusahaan rumahnya. Kedua, kepastian hukum itu mesti dijaga oleh setiap badan atau departemen atau siapapun yang punya tugas untuk melaksanakan hukum. Melaksanakan dalam arti melaksanakan di sektor politik, administrasi pemerintahan dan pendidikan publik maupun di sektor penegakan hukum di sistem penegakan hukum kita. Itu kepastian hukum. Dan semua, kenapa kepastian hukum penting? Karena memang keadilan hukum itu dinilai dari kepastiannya itu. Lalu apakah kemudian nanti pada saat semuanya sudah berproses sesuai dengan kerangka yang diatur undang itu, artinya pasti proses ketentuan yang ada itu, apakah selalu akan memunculkan keadilan belum tentu. Oleh karena itu orang datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan itu bisa jadi keputusan itu sudah berkepastian, namun tidak adil. Maka sesungguhnya yang menilai adil ataupun kemanfaatan itu jauh lebih tinggi dari pengadilan. Pemerintah itu hanya sampai ke keputusan. Pejabat-pejabat pemerintah itu hanya kemudian memastikan keputusan dia itu punya kepastian sesuai dengan ketentuan perundang berlaku. Apakah kemudian ada di situ hal-hal yang dianggap mungkin merugikan atau tidak adil, maka disitulah karena pengadilan. Itu yang saya pahami. Kalau kemanfaatannya, nanti
Kemanfaatan juga dinilai dalam konteks bagaimana sebuah keputusan itu diambil, namun sekali lagi tentu yang penilaian akhirnya itu dalam konteks perkara itu ada di pengadilan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara. Sebelumnya ada yang mau disampaikan? Cukup. Nah, ini untuk Satu pertanyaan. satu pertanyaan lagi. Berarti saya harus membuka juga satu lagi buat nanti kepada. Silakan. Sekali terkait dengan landasan yuridis. Landasan yuridis dalam suatu surat keputusan tentang pengakhiran perbuatan. Apakah surat keputusan tentang pengangkatan sebelumnya dapat disebut juga sebagai landasan yuridis? Di sini yang mulia, untuk landasan yuridis yang dimuat dalam baik bentuknya peraturan perundangan ataupun DSI ada dua kelompok. Pertama itulah dasar kewenangan dari pejabat yang mengeluarkan itu, yang kedua dasar substansi yang dimuat di dalamnya itu. Itu secara umum kerangka yang dimuat dalam undang-undang pembentukan perundangan kita yang harus dimuat dalam dasar mengingat dasar hukumnya dalam keputusan itu. Yang tadi yang dijelaskan kepada yang dia tadi itu, kalau salah satu tidak dipenuhi, tidak dipersoalkan. Tapi tadi Ali mengatakan bahwa kalau SK tentang pengakhiran suatu priorisasi jabatan, maka SK tentang pengangkatannya harus disebutkan dalam keputusan itu. Sejauh yang saya pahami, kalau yang penting itu membuat statusnya apa? Pencabutan yang kalau ada baru kemudian muncul atau dibuat, maka status SK ini harus dinyatakan dalam keputusan itu dicabut. Cukup. Belum. Satu ya, tapi nggak usah ditanggapi lagi ya. Jika kemudian berdasarkan putusan pengadilan ada SK yang baru dicabut, terus bagaimana menurut kami keputusan selanjutnya? Apa keputusan lama apakah tak berlaku atau bagaimana? Soalnya ini ada undang-undang yang baru yang menyatakan bahwa dengan didirikannya KPKI itu tadi sudah dijawab kalau memang dicabut ya, tapi ternyata tidak mencabut yang lama itu tetap berlaku. Tadi kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau memang tidak disebutkan dalam keputusan yang baru terkait dengan pencabutan SK yang lama, menurut ahli tetap berlaku. Betul ya? Dua-duanya berlaku seperti itu. Oke, untuk pertanyaannya mungkin setelah keputusan pengadilan tadi sudah kita jawab juga satu-satu, bukan yang lain sebenarnya. Poinnya terkait dengan diaturnya mekanisme seleksi, diberikannya kesempatan untuk mengikuti seleksi oleh pejabat yang lama di dalam suatu ketentuan peraturan yang terkait. Apakah ini bentuk perlindungan hukum dari pemerintah atau kalau kesempatan yang sama itu harus diberikan, memang harus begitu. Jadi setiap mekanisme dokumen, proses dokumen mesti memberi kesempatan yang sama bagi semua orang. Artinya peraturan terkait ketentuan tersebut sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan terkait prakteknya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu ada mekanisme seleksi dan keterbukaan untuk mengikuti seleksi tersebut. Itu bentuk perlindungan hukum ya. Ya, maaf, sama. Baik. Terganti. Terkait dengan tadi aspek sosiologis, psikologi dan juga filosofis itu kan tidak menurut, dan satu keputusan itu tidak membuat cacat satu keputusan. Tapi yang mana yang perlu didahulukan? Ini tergantung ada aspek kebutuhan juga dari keputusan itu ya, yang penting. Dan yang paling penting itu adalah pertimbangan hukum aspek hukumnya, aspek yuridisnya. Itu yang lebih penting. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara Ali. Semoga bisa membantu kami dalam menyelesaikan memutuskan kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini ahli yang diajukan apakah ada pendapatnya secara tertulis juga? Tidak.
Silakan. Mohon kepada Pak Sirat yang sudah ditanyakan nanti tidak akan ditanyakan lagi ya. Nanti tergugat ini berulang kewenangan yang presiden yang mana, kewenangan yang menteri yang tadi sudah dijelaskan dan sudah ditanyakan. Kita close dulu ya. Sudah. Terus dicabut, kami lanjutkan. Silakan, saudara Ali. Pada kuasa para penggugat, kami persilakan mengajukan pertanyaan kepada saudara Ali. Baik, terima kasih yang mulia. Prof. Heru, izin kami memanggil dari sini sebagai ahli. Ahli, kami mohon untuk diberikan penjelasan dalam persidangan ini. Apabila seseorang diangkat dalam suatu jabatan melalui suatu keputusan ketetapan negara oleh presiden misalnya, apakah ada hak ekonomi atau hak terkait dengan hak asasi manusia dalam masa jabatan mereka? Demikian. Baik, terima kasih Bapak kuasa penggugat. Terima kasih dan mulia kepada kuasa tergugat dan penggugat. Menurut pengetahuan kami, semua yang kami jalani selama ini dan juga praktek yang kami jalani selama ini, semua itu ada hak asasinya ya. Artinya tidak usah sebagai pejabat negara pun, swasta pun juga, ataupun warga masyarakat biasa pun juga ketika dia ada mendapatkan satu hubungan pekerjaan ya, terutama yang mendapatkan upah, apalagi ini sifatnya melalui SK, ada masa berlakunya, tentunya tidak sekedar SK yang tidak ada dampak ekonomi, itu ada dampak ekonomi juga, dan juga ada hak-hak lainnya juga. Ada namanya hak asasi manusia, itu ada hak sipil, ada hak politiknya, ada hak ekonominya, hak sosial, hak budaya, hak atas informasi, hak atas keadilan, hak atas kepastian, hak atas transparansi, hak atas akuntabilitas dan sebagainya. Jadi itu sudah istilahnya melekat pada setiap SK ya, ada dampak ekonominya dan juga ada hak dan kewajiban lainnya sudah melekat. Ini tidak sekedar hak, itu juga kewajiban juga. Berarti apakah hak itu tetap melekat selama masa jabatannya, atau ada hal lain dapat menjadikan dasar untuk memutus atau berhenti sementara hak itu? Iya, terima kasih saudara kuasa penggugat. Tentunya jabatan tidak selama-lamanya, karena manusia juga tidak akan hidup selama-lamanya. Ada yang harus diatur oleh peraturan undang-undangan, juga diatur oleh peraturan yang terkait. Namun norma pokoknya adalah harus ada kepastian hukum, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada hak atas keadilan dan non-diskriminasi. Jadi kalaupun misalnya orang tidak mungkin selamanya menjabat, tapi kalaupun dia berakhir masa jabatannya, ya tentunya sesuai dengan SK-nya, kecuali dia melakukan suatu perbuatan yang memang ditetapkan sebagai dia punya dia harus diberhentikan, misalkan melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana sekian lamanya, atau berhenti atas permintaan sendiri, atau dia seperti kasus marinir di ini ya, bergabungan Rusia ya. Marinir bisa bergabung dengan Rusia, dia diberhentikan, WNI dicopot oleh Direktur Jenderal Ahlu. Jadi karena dia melanggar ketentuan NKRI dan sebagainya, tapi itu yang diatur oleh peraturan undang-undangan. Jadi, tapi selama dia tidak melanggar, selama dia comply, dia taat dan aturan, taat asas, tidak meninggal dunia, tidak mengajukan permohonan, dan belum habis masa jabatannya, sepatutnya dia tetap bertahan sampai habis sesuai dengan SK yang dilakukan, dan itu juga bagian dari hak asasi manusia dan bagian dari kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang pemerintahan, undang-undang tata kelola pemerintahan yang baik,
atau dalam undang-undang governance dan good governance sejak tahun 2028 atau 2009. Demikian. Baik sekali. Kalau gitu kami menyambung pada kondisi bahwa kalau ada pengisian suatu jabatan lembaga non struktural, undang-undang menentukan masa periode jabatan mereka 5 tahun, tapi kemudian diberhentikan sebelum masa jabatannya. Bagaimana Ali melihat ini dari perspektif hukum administrasi negara, dari segi hak ekonomi dia dan dari segi HAM yang tadi saksi singgung? Mungkin saya dari sisi HAM ya, karena saya bukan spesialis di masalah HAM dan PN. Jadi saya menjawab dari sisi HAM saja. Artinya yang utama dan pertama harus ada kepastian dan ada baik secara normatif maupun juga secara material dan maupun secara normatif ya. Karena kadang-kadang kita yang memperhitungkan sesuatu sifatnya tertulis, normatif, positifis. Sebenarnya sifatnya keadilan substansial, material itu jangan kita perhitungkan. Karena negara tidak hanya terdiri dari norma, tapi juga kita harus negara lahir untuk menciptakan keadilan, menciptakan kebermanfaatan hukum, kepastian hukum. Maka sepatutnya dia tetap itu termasuk perbuatan yang negara punya kewenangan ya, karena negara memang organ yang dan hukum memang produk politik. Namun juga politik itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh menganiaya atau menzolimi warganya sendiri. Gitu. Tetap harus ada perlakuan khusus, apakah ada masa transisi. Jadi silakan undang-undang berganti, namun juga tetap tidak menimbulkan perubahan nasib yang begitu drastis, juga membuat orang jadi korban katakan masa transisi. Perlu pemberlakuan tidak serta-merta, tidak simsalabim, kadang-kadang berubah langsung. Jadi ada masa transisinya dan undang-undang banyak yang tidak otomatis berlaku ya. Undang-undang zakat berlaku 5 tahun kemudian, undang-undang produk halal berlaku 3 tahun kemudian, undang-undang KUHP berlaku 3 tahun kemudian sejak kita tangani. Dan jadi mestinya ada aturan peralihan, artinya hak-hak orang jangan oke lah silakan negara boleh mengatur, negara memang organ kekuasaan dan punya kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, juga jangan menzolimi hak asasi warganya sendiri. Apalagi ini mereka bagian dari pejabat negara juga dan bekerja sebagai anggota di satu lembaga negara non struktural. Baik, Ali. Ya. Kalau suatu keputusan dibuat menurut prosedurnya, satu keputusan tun, pejabat tun dibuat menurut prosedurnya, prosedur diikuti, tetapi substansi dari keputusan itu merugikan orang yang menjalankan satu kelembagaan itu. Bagaimana ini dari sudut pandangan HAM yang Ali sebut? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, saudara kuasa penggugat, bahwa hukum itu bukan huruf mati. Hukum itu punya tidak sekedar norma sifat positifis, tapi juga dia punya tujuan-tujuan yang kita sudah paham dengan istilah dari Gustav Frankfurt atau dari Hans Kelsen, menjamin keadilan, kepastian, kebermanfaatan, dan tentunya tidak hanya melihat apa yang normatif, tapi juga apa yang penting dan adil bagi warga masyarakat walaupun tidak tertulis. Jadi kita harus sekarang berkembang namanya hukum progresif, hukum responsif, bukan hukum yang sifatnya bahasa secara adalah hukum yang bersifat drakonian, yang dia malah Dracula bagi warganya sendiri. Hukum yang menciptakan keadilan memang sulit, cuma harus diupayakan dan kita negara hukum, semua harus dilandaskan dengan hukum, bukan dengan semata-mata politik rule of thumb, pakai jempol, kayak tunjuk itu rule of law, pakai hukum, bukan rule of thumb. Jadi memang susah, namun bukan tidak mungkin dilakukan. Makanya ada lembaga seperti kita punya kelas politika, kita punya pembagian check and balance, eksekutif, legislatif, yudikatif, supaya ada kontrol, supaya kekuasaan tidak berlangsung secara sewenang-wenang. Maka disitulah fungsi hukum supaya tetap bisa menjamin memberikan keadilan, kebermanfaatan, kepastian, dan kesebanyakan bagi seluruh orang. Terima kasih. Baik, Saudara Ali, tadi dikatakan bahwa kami mengatakan dari awal bahwa ada suatu periode jabatan, ditentukan ada suatu undang-undang, kemudian dia diberhentikan sebelum masa jabatan. Kalau memang perubahan itu merupakan kebutuhan karena suatu kondisi negara, harus dirubah suatu lembaga, dirubah suatu masa jabatan. Kemudian yang tadi kami sebut tadi, orang menjalankan itu juga diperhatikan menurut ahli tadi dari sudut HAM. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli
cara pengejawantahannya oleh Iya. pembuat keputusan tentang pelaksanaan HAM yang tadi di keputusan yang dibuat itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kuasa Penggugat. Kita pun memahami bahwa HAM itu tidak tak terbatas. Human rights is not unlimited, tetap ada batasnya. Cuma 5 hal yang tidak boleh dibatasi ya. Hak hidup, bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak digugat oleh undang-undang berlaku surut atau didakwa, hak untuk bebas dari perbudakan dan juga kebebasan berkeyakinan. Selebihnya memang bisa di dalam tanda kutip dipertanyakan, tapi itu harus dengan keadaannya seperti betul-betul serius ya dalam undang-undang seperti pasal 28 bahwa misalnya untuk kepentingan keamanan negara, kepentingan tertib sosial, kepentingan keamanan umum dan sebagainya, moral masyarakat. Nah, apakah ada kegentingan memaksa sehingga harus segera dirubah? Kalau tidak maka negara hancur, kalau tidak maka negara bubar. Kan sepertinya tidak terlalu signifikan. Maka ini yang harus, dan kalaupun itu harus terjadi karena bagian dari politik, memang politiknya bagaimanapun memang di atas hukumnya. Jadi tetap ada hak-hak orang yang harus diperhatikan. Misalnya masa transisi lah, oke lah undang-undang berubah, berikan masa transisi. Seperti undang-undang zakat 5 tahun masa transisinya, undang-undang JPH kalau 3 tahun masa transisinya, KUHP 3 tahun masa transisinya baru diberlakukan. Atau kalaupun harus di lay off, ya diperhitungkan sesuai masa jabatannya dan diberikan hak-haknya yang belum diambil ya. Katakanlah kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun, di semua hak-hak yang melekat pada mereka harus diberikan. Jadi itu bagian dari penghargaan hak-hak ekonomi dan hak-hak sipil dari jabatan bersangkutan. Baik, Saudara Ali, kami kembali kepada keputusan tata usaha negara yang menjadi suatu sengketa, ya, jadi suatu sengketa. Terkait dengan penjelasan Ali tadi, harus ada perlindungan hak ekonomi termasuk HAM daerah yang terdampak. Apakah itu harus dimasukkan di dalam keputusan tata usaha negara itu sehingga menjadi jelas adanya perlindungan terhadap ekonomi atau HAM tadi? Silakan. Mungkin sepatutnya ada di undang-undang ya, di undang-undang ada aturan peralihan ataupun di undang-undang juga ya, ada aturan peralihan. Jadi jangan, karena kalau pejabat tun juga membuat aturan yang tidak ada payung hukumnya, dia juga bisa dipermasalahkan. Saya kira permasalahan juga tidak hanya pada pejabat tun, juga pada undang-undangnya. Jadi saya meyakini bahwa sudah ada teman-teman yang mengajukan uji material terkait, dan bukan di sini tempatnya, terkait dengan undang-undang bersangkutan. Demikian. Saudara Ali, kalau dalam suatu jabatan, untuk mendapatkan suatu jabatan itu harus memenuhi syarat tentang domisili, tentang bebas dari suatu pekerjaan, kemudian dia diangkat untuk suatu jabatan, kemudian keluar keputusan itu bahwa dia diangkat untuk periode 5 tahun. Yeah. Kemudian sebelum periode 5 tahun berakhir, 3 tahun atau 1 tahun, dia diberhentikan. Yeah. Sementara yang bersangkutan sudah meninggalkan domisilinya, sudah meninggalkan pekerja tetapnya. Bagaimana ahli melihat ini dari perspektif pandangan hukum atau HAM yang ahli sampaikan tadi? Itu satu bentuk tidak mengapresiasi pengorbanan ataupun pengabdian dari pegawai yang bersangkutan. Artinya dia sudah yang meninggalkan pekerjaannya dan sudah mengoptimalkan waktunya, hidupnya, hari-harinya untuk pekerjaan tersebut, kemudian tiba-tiba dihilangkan begitu saja. Saya kira itu tidak manusiawi dan juga menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan kezaliman ya. Mulai ketika kemudian tidak ada kompensasi lainnya juga, hanya mungkin sekedar ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Itu saya kira tidak itu melanggar asas good governance ya. Menimbulkan harusnya tindakan pejabat negara dan juga harus sepatutnya dilakukan dengan penuh hati-hatian dan prinsipnya anti diskriminasi, menimbulkan kepastian hukum, bukan semata mementingkan kepentingan quote by quote politik daripada kepentingan hukum dan kemanusiaan. Karena kita negara hukum, bukan negara bukan negara rule of thumb, negara jompo, tapi negara hukum. Sepatutnya hukumlah yang menjadi landasan, dan hukum itu juga tidak sekedar huruf mati, tapi juga ada kepentingan hak asasi di situ. Ya memang kita tidak mungkin bisa membuat semua orang puas, tidak semua orang happy. Namun juga dalam bahasa sepatutnya bisa menciptakan the greatest benefit for the greatest mankind.
sebenarnya memberikan sebanyak mungkin kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang ya, di dalam pendapat jadi bentang dalam prinsip utilitarian. Dan kita menganut prinsip itu. Terus semua sebanyak mungkin mendapat manfaat itu lebih baik daripada segelintir orang yang mendapat manfaat selebihnya mendapatkan kemudaratan, mendapatkan penderitaan. Baik, Ali, bicara tadi azas utility manfaat itu ya. Kalau orang yang diberhentikan sebelum masa jabatan, berarti dia tidak mendapatkan azas manfaat di situ. Maka bagaimana sebagusnya keputusan itu, walaupun harus diambil oleh pejabat TUN, keputusan pemberhentian sebelum masa jabatan, bagaimana mestinya keputusan itu untuk melindungi orang yang diberhentikan sebelum masa jabatan itu? Bagaimana sebaiknya supaya keputusan itu memenuhi suatu asas umum pemerintahan yang baik? Ya, asas itu kan ada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kepastian, keadilan, non-diskriminasi, dan sebagainya. Itu harusnya bisa accountable, bisa ditanggungjawabkan. Kemudian ada proses transparansi, ada keadilannya, dan non-diskriminasi juga. Itu yang harus tercermin dalam undang-undang, peraturan, termasuk dalam keputusan tata usaha negara juga. Dan ini yang saya kira belum tidak terjadi, karena keputusan boleh-boleh saja, tapi sepatutnya juga ada semacam apakah antara transisi, pembelakuan setelahnya, atau tercantum dalam undang-undang atau dalam keputusan tersebut bahwa ada kompensasi atau seperti apa. Itu yang saya kira agak missing dalam kepres atau dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut, begitu ya. Baik, Saudara Ali, tadi menyebut istilah transisi ya. Yeah. Membuat aturan tentang proses transisi itu orientasinya kepada siapa? Orientasinya kepada kelembaga saja, orientasinya kepada operasional lembaga saja, atau juga diorientasikan transisi itu kepada status dari orang yang menyelenggarakan? Bisa dua-duanya ya. Tapi yang terpenting adalah sepatutnya memang tidak ada dualisme ya. Misalkan ini matahari kembar ya. Sekarang sedang istilah matahari kembar, ada dua lembaga, ada dua tokoh yang mengatur hal yang sama. Sepatutnya keberlakuannya itu lembaganya orangnya sama-sama ada transisi, jadi tidak langsung dilakukan seperti yang terjadi dengan saya mengambil contoh dengan zakat terus ya. Itu baru berlaku 5 tahun kemudian, kelembagaan yang lama masih berlaku, kelembagaan baru berlaku 5 tahun kemudian. Masuk sertifikasi halal pun berlaku 3 tahun kemudian, karena orang disuruh untuk merapikan dulu operasionalnya, kemudian jejak kelembagaannya, SOP-nya, baru setelah siap baru kemudian bisa diselenggarakan, dan juga tidak menzolimi orang-orang yang selama ini bekerja terlibat dan menurut peraturan yang lama. Jadi itu hal yang saya kira patut dipertimbangkan dalam suatu putusan itu maupun dalam perundang-undangan. Bagaimana menurut Ali kalau satu putusan itu yang Ali ambil tadi itu ternyata di transisi itu tidak memperhatikan kepentingan orang yang sudah bekerja? Yeah. Bagaimana menurut Ali tentang putusan itu? Ya, dari perspektif HAM itu melanggar hak asasi manusia, hak untuk bekerja, hak untuk hak ekonomi juga, hak mendapatkan pekerjaan. Itu ada di pasal 27, 12, UUD 45, 18 huruf D UUD 45. Ada juga hak ekonomi sosial, politik, ekonomi budaya yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang 11 tahun 2005, pasal 4, pasal 5. Kemudian juga kita punya Undang-Undang 39 atau 99 tentang HAM juga, yang juga hampir sama dengan Deklarasi Universal. Nadanya sama, setiap orang berhak atas pekerjaan bagi para kemanusiaan, dan setiap orang juga berhak dari kehidupan yang bebas dari diskriminasi. Diatur jelas, UUD 45 jelas ya, pasal 27 ayat 1 dan 2, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan lain dari kemanusiaan dan bisa dia ikut serta dalam pemerintahan dan sebagainya. Itu diatur jadi, sehingga norma di bawahnya pun sepatutnya menyesuaikan dengan apa yang dicantumkan dalam UUD 45. Baik Ali, kalau demikian boleh nggak negara atau pejabat yang menjalankan negara ini mengatakan bahwa karena yang mereka menjalankan suatu kelembagaan sudah tidak dibutuhkan, maka dia harus bisa diberhentikan dengan itu saja?
Bisa nggak kita tentuin? Kalau di negara kayak Korea Utara boleh. Korea Utara boleh. Kita bukan Korea Utara. Kalau untuk negara seperti Pakistan gitu, atau di Thailand rezim militer, kemudian Myanmar boleh, itu rezim diktator, terserah mereka. Tapi ini negara hukum, bukan negara kita kan negara berbasisnya meritokrasi, bukan diktatorship, bukan fasis. Artinya kalau Korea Utara terserah Kim Jong Un mau ngapain aja, terserah rezim militer Myanmar mau ngapain aja, karena letak semua negara adalah saya. Thailand pun rezim militer terserah dia mau ngapain aja, karena dia raja yang berkuasa, militer yang jadi patronnya. Kita negara hukum, kita bukan Korea Utara, jadi sepatutnya semua harus berbasis rule of law, bukan rule of thumb. Silakan kuasa terduga. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya nanti tadi aku menyatakan bahwa dikatakan melanggar HAM itu jika tidak ada kepastian hukum, tidak ada transparansi, tidak ada keadilan seperti itu ya. Masih ada unsur lain ahli jika akan melanggar HAM? Itu sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup semuanya. Baik, Tari, saya ingin tanyakan, ketika di dalam suatu peraturan ada norma yang mengatur bahwa pejabat yang lama bisa mengikuti seleksi atau bisa menjabat kembali dengan suatu mekanisme seleksi, apakah itu sudah mengandung kepastian? Itu memberikan pilihan, cuma itu kan tidak otomatis jadi terima. Ya. Artinya ada alternatif kebijakan, namun dengan berkurangnya jumlah kan 39 orang, kemudian juga semakin sempit, dan juga itu kebijakan yang saya kira sekedar sebenarnya komplementer, pelengkap, bukan sifatnya nggak menciptakan keadilan, jadi cenderung seolah-olah ada fasilitas, tapi nyatanya ruang untuk itu semakin sempit. Iya, kalau misalnya memang kebutuhan yang menilai suatu kebutuhan suatu pemerintahan itu siapa? Ya tentunya semua ya, tentunya pemerintah kan dibangun di atas satu sistem organisasi yang sifatnya terpadu dengan proses, dan makanya kita punya rule of law, dan kita punya check and balance. Pemerintah punya aturan sebagai eksekutif, legislatif, dengan ada legislatif. Nah, ini semua harusnya, dan juga masyarakat ya, sebagai bagian dari stakeholder terpenting bangsa ini juga harus diakomodasi. Nah makanya itu tidak bisa serta-merta itu suatu aturan kebijakan hanya menguntungkan sebagian kecil orang atau sebagian saja, sementara memberikan kerugian bagi yang lain. Itu yang tidak harus, dan kita sudah ada mekanismenya, sudah ada aturan, dan kita sudah diatur lama dengan UUD 45, dengan Undang-Undang 2899. Tapi itu dalam kasus ini saya kira tidak terjadi, dan ada menimbulkan penderitaan bagi saya kira dari para penggugat. Apabila memang kesempatan itu diberikan, pengumuman diberikan dalam masa transisi tadi, pengumuman disampaikan, memang ada kebutuhan, ada kebijakan misalnya yang dianggap oleh pemerintah memang harus dilakukan seperti itu, kemudian diberikan kesempatan, diberikan peluang yang sama semua masyarakat untuk mengikuti seleksi, namun pihak yang diberikan kesempatan itu yang tidak mengambil kesempatan itu. Nah ini di sini apakah memang unsur transparansinya, unsur keadilannya itu tetap terlanggar? Tetap terlanggar karena mereka kan nggak dijamin diterima. Kalau mereka otomatis diterima itu adil. Tiba-tiba mereka daftar nggak diterima. Kan dulu dia bukan anggota sebelumnya, nothing tulus. Dia kan anggota. Dia anggota komisi sebelumnya, terus tiba-tiba dia harusnya tetap menjabat, tiba-tiba dia ikut lagi seleksi, nggak diterima. Dia harusnya diterima tetap. Kalau nggak diterima, buat apa ada transparansi lagi? Ini kan yang seolah ada sistem, ada transparansi, membuka peluang buat partisipasi. Nyataannya proses berbeda, mereka juga jumlah berkurang banyak, dan otomatis harusnya malah mereka diangkat kembali tanpa ada seleksi, itu baru adil. Sampai itu habis jabatannya selesai, atau ditunda pemberlakuannya setelah mereka selesai menjabat begitu. Jika itu memang melanggar efektivitas, efisiensi, memang dibutuhkan efektivitas dan efisiensi, apakah memang harus tetap yang disampaikan oleh ahli tadi? Jadi maksudnya kebutuhannya cuma tinggal 9 misalnya. Ini selama ini 15, kemudian pemerintah ingin melakukan efektivitas di sana efisiensi, apakah memang harus?
Karena siapa yang menilai sesuatu itu efektif dengan angka semakin kecil, tinggal 9 otomatis efektif. Iya, siapa yang menilai? Saya bertanya itu, saya bertanya kepada Rasa terbuka, mohon maaf, ini kan adalah ahli, mungkin pendapatnya ada kalanya tidak sama dengan yang kita lakukan, tapi itulah pendapat ahli. Oke. Apakah suatu peraturan perundang-undangan itu mutlak harus memuaskan semua orang? Jawabannya mudah. Secara ideal iya, cuma saya yakin nggak semua orang berpuas. Itu di mana-mana, di negara sedemokratis Swedia, Finlandia, Denmark, Belanda pun nggak semua orang happy dengan peraturan. Cuma tetap ada basic values yang harus dilakukan dalam undang-undang. Yaitu yang tadi saya katakan sedapat mungkin memberikan kemanfaatan greatest benefit for greatest mankind. Sebenarnya mungkin semua orang sedapat mungkin terakomodasi hak-haknya gitu. Ketika ada mungkin yang tidak terpenuhi, dia tetap diberikan tadi choice of law, pilihan misalnya dalam kasus ini katakanlah transisi atau undang-undang berlaku berapa puluh tahun kemudian setelah selesai masa jabatan. Jadi tetap undang-undang berlaku, kita akomodasi negara punya hak, tapi juga hak-hak yang telah bekerja selama ini diakomodasi, tidak terlanggar. Kecuali kalau mereka sama sekali tidak pernah bekerja sebelumnya, nothing tulus. Mereka sudah bekerja dan sudah mengabdikan dirinya, waktunya, tenaga, pindah juga, tiba-tiba berubah nasib dalam sekejap, ada di driver online lah, jadi saya kira itu negara tidak manusiawi. Memang undang-undang tidak memuaskan semua orang, tapi juga undang-undang tidak sepatutnya menjolimi orang yang sudah pada jabatannya bekerja sesuai dengan undang-undang sebelumnya. Karena mereka juga ada kepresnya, mereka legal di situ. Ada kepresnya, ada peraturan sebelumnya, ditunjuk ke masa yang jelas. Oleh presiden sebelumnya juga, presiden baru, undang-undang baru semua berganti. Sepatutnya ada waktu jeda dan transisi, itu yang tadi saya sampaikan. Tadi katakanlah ini ada undang-undang tidak adil. Tadi Ari sampai sempat menyatakan bahwa ada mekanisme untuk menguji. Kemudian ini tidak dilakukan pengujian ini. Bagaimana status atau posisi undang-undang ini? Apakah ini undang-undang harus dijalankan atau tidak? Ya, undang-undang kan sifatnya sudah berlaku, yang mau diapain aja sudah berlaku. Cuma undang-undang kan juga tidak selamanya berlaku seperti yang sekarang, artinya dia bisa diuji materialkan ke Mahkamah Konstitusi, dan saya kira sudah ada mengajukan juga untuk pasal yang lain ya. Artinya dia dalam undang-undang itu sudah banyak yang menang dan sudah dibatalkan juga. Dan saya kira itu hak konstitusi dari para penggugat, saya kira mereka pun sampai akan melakukannya juga. Jadi salah satu ikhtiar lewat yang bagian ini melalui PT UN, yang bagian lain melalui MK, itu sudah pertanyaan saya adalah bagaimana dengan posisi atau status undang-undang ini? Apakah memang harus dibiarkan saja, tidak dilaksanakan, atau bagaimana? Itu pertanyaan. Ya, ini kan negara kita negara undang-undang ya sudah berlaku. Kita kan nggak bisa mengatakan mendengar karena sudah berlaku. Dilaksanakan, tapi bukan tidak otomatis dia menyenangkan dan adil. Kalau itu sudah ya kan normatifnya begitu, secara norma positifnya begitu kan. Undang-undang berlaku sejak dia, apalagi ketika tidak ada aturan peralihan, ada ketentuan tambahan, dia sudah berlaku. Tapi ya begitu, tidak otomatis semua orang, apalagi yang terkena dampak langsung, merasa undang-undang memberikan keadilan, memberikan ketidakpastian, begitu ibu proses tertugas. Terima kasih. Referensi? Ya. Saya juga tanya. Tadi kan kami sampaikan bahwa pemerintah itu kan harus menjalankan hukum, karena pertanyaan adalah negara hukum. Apakah ketika negara dalam hal ini pemerintah itu menjalankan suatu kekuasaan berdasarkan perintah undang-undang atau aturan peraturan yang berlaku, itu dapat dimaknai sebagai melanggar HAM ketika memang adanya suatu partinya kemarin keberatan atau undang-undang. Terima kasih Bapak Kuasa juga intervensi. Jawaban saya jelas bisa sekali. Karena negara itu tidak selamanya suci, negara tidak selamanya adil, negara tidak selamanya salah, tidak selamanya benar. Negara juga salah. Bahkan ada istilah state terrorism, terorisme negara. Negara bisa seperti dilakonian juga. Kalau kita refer ke Myanmar, kita refer ke Korea Utara, refer ke Sudan, itu negara sudah lagi, atau bahkan yang paling parah Israel, itu negara sudah menzalimi warganya sendiri ya. Artinya negara tidak selamanya hukum itu tidak selalu digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya keadilan. Ada kepentingan, mohon maaf, oligarki.
kepentingan politik, kekuasaan sesaat dan sebagainya. Dan itu sudah satu hal yang sangat diketahui semua orang lah, sudah pengetahuan umum lah. Jadi hukum itu tidak selama memberikan, memang semangatnya, idealnya kalau kita baca di buku pengantar PIH, hukum buat keadilan kepastian itu kan diundang di buku saja. So dalam praktek kan hukum politik gitu ya. Dan tidak semua penyelenggara negara punya motivasi yang sama untuk mensejahterakan rakyatnya. Ada yang mohon maaf untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, dan itu sudah lama diakui oleh para teoretisi ilmu negara, ada Machiavelli, ada Sangyang, negara kekuasaan, Reichstag, ada Marx bukan Reichstag. Jadi saya kira jawabannya ya sudah jelas, hukum itu bisa diselewengkan atau bisa dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu, begitu. Kemudian ini, tadi kan terkait dengan pejabat negara, pejabat struktural. Hal ini nilainya seperti apa? Apakah ketika pejabat struktural ini kan kalau saya dalam kondisi sengketa ya, tanpa maksud untuk pokok perkara, itu sudah jelas dalam ketentuan. Ia dihentikan ketika sejak berhenti atau dihentikan dari masa jabatan. Ketika memang pada akhirnya keputusan badan atau pejabat itu dijalankan atas amanat undang-undang, apakah hal itu juga merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM? Ya, tadi kami sampaikan kalau menjawab pertanyaan dari kuasa penggugatnya, ada keadilan prosedural, ada keadilan formal, ada keadilan material, ada keadilan substansial. Kalau kita hanya mengacu pada keadilan formal, apa yang kata undang-undang, apa kata norma secara positifis, mungkin negara punya dalil justifikasi. Cuma sekali lagi tidak semua, tapi sekali lagi ada namanya keadilan substansial, ada namanya keadilan material, ada namanya keadilan di situ yang juga tidak semata-mata tertulis ansih, letter law, merely, tapi juga ada yang karena mereka pun juga diangkat dengan kepres juga, ya. dengan mungkin ada kepres baru, ada undang-undang baru, bukan oke lah itu negara punya kekuasaan, tapi jangan, poin saya adalah jangan menzolimi kepres sebelumnya, di mana orang-orang itu juga masih bekerja, sudah bekerja mengabdikan dirinya, waktunya, tenaganya sudah tidak segala macam. Sepatutnya mereka tetap bisa bekerja sampai habis masa jabatan dan silakan undang-undang baru diberlakukan. Jadi kita itu win-win solution, dan lebih baik buat semua kelompok dan semua yang berkepentingan. Bukan karena kalau ini ada yang terzolimi, ada yang menderita akibat aturan lama. Memang secara positifis, secara normatif punya hak negara, punya hak kewenangan. Cuma secara aspek keadilan substansial ada yang menderita, ada yang mendapatkan penderitaan dari keputusan tun tersebut. Terima kasih. Oke. Kemudian terkait dengan kelembagaan, pembentukan kelembagaan baru atas kehendak undang-undang tadi. Yeah. Bukankah mereka yang telah terpilih mengikuti suatu pedoman yang diatur oleh undang-undang, itu juga perlu dijamin haknya, dasar kepastian hukum yang adil dan juga perlu dilindungi oleh suatu pemerintah. Ya, semua dijamin haknya betul. Cuma yang lama kan sudah bekerja aturan lama-lama, sementara yang baru itu juga sama-sama harus diatur. Namun yang harus diperhatikan bagaimana bisa mengakomodasi kepentingan yang juga ada pada pegawai yang lama dan juga pegawai yang baru, pejabat baru, sama-sama mendapatkan haknya juga, dan tidak ada yang dirugikan ya. Itu yang terpenting, tidak ada yang dirugikan, sama-sama terakomodasi. Dan yang terpenting adalah itu semua harus dilakukan dengan suatu asas keadilan yang seperti berimbang. Ada keadilan substansial yang bisa keadilan cuma semata prosedural saja. Itu secara prosedural oke lah, secara prosedural, secara normatif oke, formal oke. Cuma substansial tadi, karena yang sekarang bekerja kan dia sudah bekerja dan dengan dalil dengan bekal kepres tersebut, sementara yang lainnya sudah diberhentikan. Jadi sepatutnya itu yang jadi koreksi buat undang-undang ini dan juga kepres tersebut. Bagaimana cara mengakomodasi dua kepentingan ini. Dan yang sekarang notabene ANSI sudah menderita secara jelas jadi korban ataupun terviktimisasi adalah yang anggota yang lama karena sudah diberhentikan. Yang baru kan dia belum diberhentikan, dia belum terzolimi, dia baru ada certain future
plan victimization. Dia victimization mungkin terjadi di masa mendatang. Kalau ini bisa terjadi, ini kan belum terjadi. Terima kasih. Kemudian bukankah akan nantinya ada suatu kezaliman yang berkelanjutan yang dianggap melanggar hak? Ketika misalnya SK yang baru ini dicabut, kemudian hak-hak yang orang-orang baru ini dicabut, bukankah orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang sesuai dengan undang-undang ini juga memiliki hak untuk dilindungi? Nah, ketika memang pada akhirnya selalu ada yang mengakomodir kepentingan orang-orang yang lama, itu juga akan merugikan kepentingan orang-orang yang baru. Terima kasih kuasa tegas. Saya kira mereka punya hak untuk menggugat juga, gugat saja, tidak ada masalah. Kalau yang sekarang ini gugat saja sesuai dengan mekanisme yang ada. Kajian kita ini kan terhadap para penggugat yang diberhentikan ya. Jadi itu dari fokus ke sebelum kita Pertanyaan itu, baik. Pada saudara ahli kami ucapkan terima kasih atas pendapatnya dalam persidangan ini. Semoga bisa membantu kami dalam menyelesaikan perkara ini. Apakah ada yang akan disampaikan? Terima kasih yang boleh cukup. Baik, kami kembalikan kartu identitas. Oh, iya. Terima kasih Pak. Baik, saksi penggugat sudah, ahli penggugat sudah. Sekarang kita beralih ke tergugat. Tergugat apakah akan mengajukan saksi? Berapa orang? Dua. Kapan? Bebas. Saksinya dari mana? Dari Tangga. Panitia seleksi. Ya. Dua-duanya panitia seleksi. Ya, yang satu anggota KTKI juga, anggota KTKI yang Sebenarnya kami dari awal sudah menyampaikan kepada para pihak supaya dipersiapkan saksi-saksinya sehingga tidak berlarut-larut. Itu sudah dari Januari, sekarang sudah bulan Mei, sudah 5 bulan. Kami harus melaporkan ke Mahkamah Agung. ya, kesiapan artinya yang mulia. Saksi. Ya, saksi yang kesempatan. Ya, sudah dikasih kesempatan ya, betul, tapi karena masa libur untuk kesibukan baru minggu ini. Iya, minggu kemarin kan dari koordinasi buat saksi-saksinya yang mulia. Jadi maunya kapan? Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan saksi dulunya. Kalau ada saksi yang tegas, ini saksi yang naik kan fakta banyak. Jadi kalau fakta itu kan banyak. Jangan kita menyesuaikan saksinya nggak bisa. Kami juga harus bersikap adil kepada para pihak. Kemarin juga kita bilang kalau kita hari ini kita sudah menyesuaikan ini minimum saksi dulu. Kalau alasannya hanya 3 hari ini libur, koordinasinya sedikit, bukankah sebelum-sebelumnya kami sudah bahkan dari pemeriksaan persiapan sudah mengajukan siapkan saksinya, terlebih lagi kepada para tergugat dan tergugat emergensi, di mana kesempatannya sudah lebih dulu diberikan kepada penggugat. Sudah berapa kali penggugat? 3 kali saksi ya. Maka dari itu sudah cukup sebenarnya untuk berkoordinasi terkait saksi. Kalau tidak bisa saksi yang satu, pansel ini kan ada berapa orang? Diganti saja yang siap mana? Kalau memang baru koordinasi hari ini ya tentu saja pasti kesulitan. Kami pikir sudah seminggu lebih lalu sudah mungkin bisa diskor koordinasi dengan ini dari kesehatan, kelihatan koordinasi kesehatan supaya departemen kesehatannya bisa melihat langsung majelis kalau harus ditunda-tunda lagi. Baik, ya boleh. Silakan kalau mau koordinasi. Silakan bisa koordinasi di luar.
Nanti kalau sudah selesai segera sampaikan. Kemudian terduga dua intervensi yang mengajukan saksi. Berapa orang? Satu. Persiapkan dari sekarang yang berlaku. Ahli ada? Bukan. Intervensi ahli ada. Masing-masing ada saksi yang berani. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh saudara ahli, dia mengatakan ada uji material. Apakah uji material tersebut juga dilakukan oleh penggugat atau bukan? Bukan. Terus kemudian saksi dan ahli sudah kami cukupkan ya untuk para penggugat. Sehingga kesempatan nanti selanjutnya akan kami berikan kepada tergugat dan tergugat dua intervensi. Sambil menunggu sudah ada. Gimana? Baik, yang mulia, kami minta dikembalikan lagi hari ini ke hari Kamis. Jadi di hari Kamis itu kami akan hadirkan saksi. Jadi sekarang kali berarti paling kami bisa di hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal 4. Hari Rabu ini baru saksi aja atau mau sekaligus? Saksi aja dulu. Kemudian saksi 2 orang ya. Kemudian terkait dengan replik yang diajukan oleh penggugat akan ditanggapi lagi oleh tergugat dan tergugat 2 intervensi. Kalau dari intervensi apa Menanggapi, baik, silakan di download ya ini ya. Silakan di download repliknya dan di upload lagi nanti dupliknya. Tergugat sama kali juga. Kalau Mas Soto sudah pikir tinggal intervensi ya. Kami sudah pembuktian. Oh udah. Sudah. Cuman judulnya kalau yang di dalam e-court itu ada kesalahan di judul saja. Tapi substansinya di sini. Sudah. Berarti tergugat 2 intervensi ya. Oh, udah masuk pada satu pembuktian. judulnya. Dia judulnya sama. Ini yang mulia. Kalau dari kami ini masih belum masuk praktiknya. Nanti setelah ini kami verifikasi. Jam berapa ini? Kalau Rabu masih kosong. Jam 9 atau jam 10? Jam 9. 9. Ya, intervensi jam 9 ya.
Mohon diperhatikan kepada kuasa tergugat terkait dengan saksi yang akan diajukan yang akan membawa identitas, dan jangan sampai saksi yang akan didengar tersebut termasuk di dalam ketentuan pasal 88 yang tidak boleh didengar keterangan sebagai saksi, dan juga perhatikan ketentuan pasal 89 terkait dengan yang dapat mengundurkan diri. Sebelum ditutup, apakah ada yang akan disampaikan oleh para pihak? Tergugat? Tidak ada. Tergugat? Kalau buktinya pakai tambah menjadi 3, bisa nggak? Untuk sebelumnya. Halnya sama nggak itu? Beda. Pasti beda. Dipastikan beda? Iya, pasti kan beda. Kan satu dari Pansel, Itu di Pansel, satu dari dari peserta KPKI, ya, yang lama peserta, yang satu dari anggota yang lama. Yang satu peserta saja. Kemudian dari Kan yang anggota yang sekarang otomatis dulunya peserta juga kan? Peserta yang mengajukan lamaran kan? tapi kan berbeda yang mulia. Apa namanya, baik dari latar belakangnya maupun juga keterangan yang akan diberikan. yang mau dijelaskan terkait Prosedur terkait kalau Pansel jelas, ya. ya, Kalau untuk peserta tadi terkait dengan apa namanya, ketidakberatan mereka, itu apa namanya, pengetahuan mereka terhadap undang-undang, kemudian sosialisasi. ini peserta yang termasuk KTKI yang lama atau yang baru? KTKI yang lama. Yang lama. Iya. Yang sudah pernah ada di estas di sini penggugat apa yang SK yang lama, yang bareng-bareng sama penggugat ini. Tapi mengajukan KKI ikut tes juga. Kan yang lama, tapi kemudian ada KKI ini mengajukan juga permohonan. Tidak ikut dalam penggugat. Konsil ikut seleksi enggak? Konsil yang baru, Konsil Kesehatan Indonesia. Tidak. Ikut enggak? Ikut seleksi. Sama aja dengan keterangan itu. Terkait dengan syarat-syaratnya. Lebih ke secara amnya seperti itu. Ini mungkin yang versi ini tidak keberatan terhadap adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan tidak mau mengajukan keberatan terhadap adanya prosedur seleksi yang baru, gitu kan? Betul. Tapi secara garis besar terhadap bagaimana yang mau ditanyakan nanti prosedurnya, kurang lebih kan itu suatu hal yang pengetahuan yang sudah ada, sudah 2 kali kemarin kan. Kebetulan salah satu saksi yang tadi Aceh. Prosedurnya kita sudah mengetahui harus ada SK-nya. Kalau seperti itu, kami juga menyatakan dari misalnya yang KTKI yang pertama itu ada berapa orang. Kemudian yang mengajukan gugatan, yang keberatan jelas sudah ada gugatan, ada penggugat. Nah yang selebihnya, kalau memang tergugat bisa mengumpulkan bukti-bukti bahwa ada orang-orang juga yang tidak berkeberatan terhadap pada saat sosialisasi yang di YouTube itu kan, ya, ada buktinya, bukti elektronik T berapa itu kemarin, BI T1, bahwa orang-orang ini tidak keberatan terhadap adanya perubahan, bahwa pada saat sosialisasi mereka memahami, misalnya begitu kurang lebih itu ya, dan belum dijelaskan, kami sudah memahami lah istilahnya apa yang mau dijelaskan oleh peralatan. Kalau bisa misalnya surat pernyataan keberatan, karena kalau mau ditanyakan terkait bagaimana prosedurnya mungkin kurang lebih sama. Tapi kalau Pansel, ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Peserta. Nah, yang tadi kan 2, yang tambahan satu tadi kan 3 jadi peserta yang juga ikut seleksi, yang menghadiri sosialisasi ya. Tapi yang itu kan anggota KTKI, yang satu peserta. Nah, yang mau menjelaskan terkait yang tadi saya jelaskan itu yang mungkin bisa diganti dengan surat pernyataan tidak keberatan.
mungkin kan ada beberapa orang saudara sudah mengumpulkan yang tidak keberatan yang keberatan yang tentu ini yang mengajukan gugatan gitu ya. Tadi yang menjadi anggota KTKI, tapi kemudian juga mengikuti seleksi kan tadi sampaikan, iya kan? Nah, ya, berarti kan sama saja nanti keterangan. Tapi kan beda. Dari seksi, ya. Pak Jab itu kan tidak mengikuti seleksi yang baru. Yang satu lagi. Ada dua kali kemarin atau lagi? Nah, mereka nggak ada yang sama sekali yang mengikuti seleksi. Mereka hanya mendengar saja kepada teman-temannya. Apa? Maksudnya ada juga pendaftaran tapi masih menunggu kan cuma Untuk minggu depan dua saja dulu, nanti kalau satunya lagi silakan kira-kira mana yang akan diajukan terlebih dahulu ya, itu yang kira-kira menurut ya. Kemudian kalau intervensi sendiri mau mengajukan itu yang mana? Saya juga akan simpan juga yang punya aman yang dihadirkan sama tergugat. Kemungkinan mereka yang diikuti anggota konsil di yang lama, kemudian saat ini anggota konsil yang baru. Mengikuti seleksi juga? Ya, ada di konsil masing-masing anggota. Ya, berarti mengikuti seleksi juga. Terus keterima atau tidak? Keterima. Bu Megawati itu? Bukan. Bukan. Prinsip kami kan itu di pimpinan. Tapi ada juga anggota konsil, masing-masing konsil tenaga kesehatan. Di dalam SKS apa atau bukan? Jadi bukan SKS sama. Ada lagi, ini kan pimpinannya, sebelah itu, di bawah itu ada lagi seterusnya. Ini yang mau diajukan. Nah, kalau seandainya yang berarti kan sama, kemudian yang diajukan oleh tergugat dua intervensi, ya dengan tergugat kan ada hal yang sama sih tadi, ya, bahwa kemudian saat itu menjadi anggota konsil. Kalau memang yang sama nanti bisa berkoordinasi jadi kan paralel. Nanti di salah satu cukup, nanti kemudian diambil yang belum ada di intervensi. Seperti itu ya. Kemudian untuk para penggugat, apakah para penggugat yang berapa orang ini ada yang mengikuti juga seleksi kemarin? KKI? Ada. Baik, ada lagi yang sampaikan penggugat? Cukup penggugat? Intervensi? Cukup. Maka nanti minggu depan kalau sudah hadir langsung lapor ya, nanti sidang. Baik, ada tidak ada yang sampaikan lagi, maka sidang akan kita lakukan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 pukul 9.00 WIB dengan acara penyampaian duplik dari tergugat dua intervensi, tambahan bukti surat para pihak dan saksi tergugat. Kepada para pihak dimintakan untuk hadir kembali pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan dari pengadilan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.